Oke, Terima kasih. terima kasih. Baik. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana dari sebuah teks akhirnya kita mendapatkan kerangka teks ya. Yang pertama kerangka teks dari gamma kita sudah dapat, kemudian kerangka teks kita dapat. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke bagaimana kita membangun kerangka khotbah. Saya sudah share kerangka khotbah dan inilah hasilnya. Kemudian kemarin Pak siapa ya? Pak Effendi atau yang bertanya, Pak mengisi dagingnya bagaimana gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana bukan hanya kita membangun kerangka, tetapi mengisi kerangkanya itu dengan daging-daging. Nah, saya berharap tidak terlalu cepat, Bapak Ibu boleh mengerti. Dari teks yang sama, kita akan isi daripada kita cari teks yang lain dengan teks yang sama, bersukacitalah ya, senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Kita menemukan teks ini sudah kerangka khotbah, gamanya sudah gama khotbah. Menjadi pribadi yang penuh sukacita. Di teks itu kita menemukan 3 garis besar. Yang pertama, bersukacita sebagai gaya hidup. Bersukacita hanya karena Tuhan. Bersukacita sebagai bukti ketaatan. Nah, kemudian ini kan masih kerangka. Belum jadi bahan khotbah yang matang. Kita harus mengisinya. Bagaimana mengisinya? Mari kita mulai satu persatu. Ya, sebelum kita mulai, saya memaparkan kembali bagan khotbah yang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian nanti akan buat ketika tes khotbah juga. Mengingatkan lagi bagan khotbahnya seperti ini. Nah, kenapa ini penting? Dari kerangka khotbah kita akan menjadikan bagan khotbah seperti ini. Satu persatu ya, pelan-pelan. Apa yang akan kita buat setelah kita dapat kerangka khotbah? Kita akan memasang dagingnya dengan cara kita mulai, nah, seperti ini. Gamanya yang menjadi pribadi yang penuh sukacita. Apa yang kita lakukan? Kita mulai dengan menambahkan latar belakang. Ya, bersukacita sebagai gaya hidup. Apa yang perlu kita jelaskan? Kita mulai dengan LB. LB itu latar belakang. Apa yang kita perlu jelaskan? Bapak Ibu menjelaskan alasan kenapa garis besar pertama itu bersukacita sebagai gaya hidup. Kenapa pemilihan garis besar satu itu? Nah, alasan inilah dijadikan di latar belakang itu akan dijelaskan. Khususnya Bapak Ibu akan menjelaskan teks tersebut. Kenapa Bapak Ibu mengambil poin pertama, garis besar pertama bersukacita sebagai gaya hidup. Expose kata senantiasa. Garis besar kedua, bersukacita hanya karena Tuhan. Latar belakangnya expose kata di dalam Tuhan. Yang ketiga, bersukacita sebagai bukti ketaatan. Apa alasannya? Di mana buktinya bahwa benar bahwa yang ketiga itu bukti ketaatan, kita mengekspos kata bersukacitalah, ya, diulang sampai 2 kali, dan akhiran lah ditambahkan disertai dengan tanda seru, berarti ini sebuah perintah, gitu ya. Ini sekilas yang Bapak Ibu perlu ketahui. Nah, kita akan masuk satu persatu. Bagaimana kita mengisi bahan daging-daging di dalam kerangka khotbah kita. Boleh difoto langsung atau screenshot silakan. Ya, oke. Kita masuk yang pertama, Bapak Ibu. Gamanya sudah ketemu tadi menjadi pribadi yang penuh sukacita. Nah, sebelum kita masuk ke bersukacita sebagai gaya hidup, Bapak Ibu perlu yang namanya kalimat peralihan. Jadi kan nggak mungkin dong Bapak Ibu khotbah menjadi pribadi yang penuh sukacita. Yang pertama, nggak bisa gitu. Ada kalimat peralihan. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang penuh sukacita? Nah, pagi hari ini atau malam hari ini kita mau belajar 3B untuk kita menjadi pribadi yang penuh sukacita. Nah, itu kan kalimat peralihan. Jadi nggak langsung dari gagasan utama, ide pokok, langsung kita ke garis besar. Alurnya kurang manis gitu loh. Nah, untuk supaya tidak jeglek bahasa saya,
maka kita perlu yang namanya kalimat peralihan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang penuh sukacita malam hari ini? Bapak, Ibu, dan saya akan belajar 3 hal. Ada 3B. Wah, itu kan keren ya. Ada 3B yang membuat kita bisa penuh dengan sukacita. B yang pertama, bersukacita sebagai gaya hidup. Nah, di garis pertama, latar belakangnya expose tadi saya jelaskan sekelumit apa sepenggal. Nah, ini lebih detail lagi. Jelaskan kata senantiasa yang berarti terus-menerus, ada konsisten di sana, sesuatu yang dikerjakan terus-menerus dan konsisten akan menjadi sebuah kebiasaan atau gaya hidup. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan banyak hal di sana tentang teks tersebut ya. Namanya latar belakang. Artinya Bapak Ibu menjelaskan dulu teks tersebut. Paham? Kalau menjelaskan latar belakang, Bapak Ibu harus menjelaskan teks atau latar belakang nats yang Bapak Ibu sedang bahas. Ketika clear di latar belakang, maka Bapak Ibu dan saya boleh ke MK. MK itu masa kini. Jelas dong. Dari awal kita membicarakan bahwa teks itu ditulis ribuan tahun yang lalu. Pendengar ada di hari ini. Makanya perlu jembatan. Menjelaskan dulu latar belakangnya, kemudian kita menjembatani dengan masa kini. Nah, di masa kini Bapak Ibu nggak usah menjelaskan lagi tentang yang lalu. Bapak Ibu sudah mengetahui kebenaran di latar belakang, Bapak Ibu membawanya ke masa kini, maka kita berkata seperti ini, apa yang kita lakukan terus-menerus hari ini, itulah gaya hidup kita. Apa yang kita lakukan terus-menerus hari ini, apapun itu akan menjadi gaya hidup kita. Oh, itu banyak referensinya, banyak menolong kita contoh-contoh. Nah, setelah kita menemukan masa kininya, supaya jemaat lebih mengerti, kita memberikan ilustrasi. Jadi, ada konsep, ada doktrin, seperti pesawat yang ada di udara, kita mau membuat dia landing, mau mendaratkan. Pelan, 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 dengan cara memberikan ilustrasi. Jadi sudah masa kini, sudah kekinian, kita tambahkan ilustrasi. Nah, ilustrasi itu bisa berisi kesaksian pribadi, bisa sebuah cerita, Bapak Ibu membaca sebuah cerita, atau bisa juga informasi, humor, kalau Bapak Ibu memang ada tiba-tiba diinspirasi untuk menyampaikan sebuah humor, silahkan, atau film atau video klip yang mendukung garis besar satu. Ini perlu digarisbawahi. Jadi kesaksian pribadi atau cerita yang berhubungan dengan garis besar satu. Apa garis besar satu? Gaya hidup. Bersukacita sebagai gaya hidup. Sesuatu yang terus-menerus engkau lakukan. Nah, carilah cerita-cerita atau mungkin Bapak Ibu punya kesaksian pribadi tentang itu. Saksikan untuk menguatkan poin pertama. Kalau waktunya sedikit, satu garis besar, satu kesaksian saja. Paham ya? Satu garis besar, satu kesaksian saja. Jangan dibalik. Garis besarnya satu, ilustrasinya, ceritanya tiga. Nanti yang diingat orang, kesaksiannya. Orang kehilangan konten firmannya. Ini yang seringkali terjadi. Perlu diwaspadai. Kadang-kadang jemaat merasa lebih menarik kesaksiannya daripada firman. Nah, itu salah juga. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Jadi, ilustrasi itu berisi kesaksian pribadi, cerita, informasi, humor, dan lain-lain. Atau ilustrasi bisa disampaikan dengan puisi, gitu ya. Bapak Ibu pintar membuat puisi atau apalah. Yang pokoknya intinya mendukung garis besar yang sedang Bapak Ibu rekan-rekan bahas. Gitu ya. Jadi ada latar belakang, bawa ke masa kini, kemudian langsung terakhir jangan lupa penerapan. Penerapan artinya pesawat itu benar-benar sudah ada di darat hari ini. Jadi nggak lagi membahas masa lalu, masa sekarang, dan langsung kepada pendengar-pendengar sekalian. Oleh karena itu, kita bisa membuat penerapan seperti ini. Marilah kita menjadikan sukacita menjadi gaya hidup kita. Saat bekerja, memasak, studi, melayani,
atau apapun juga, lakukanlah dengan sukacita. Catatan yang perlu Bapak Ibu dan saya pahami, ketika Bapak Ibu membuat sebuah penerapan, penerapan harus konkret. Penerapan jangan umum. Penerapan sebaiknya konkret. Konkret itu apa? Detail spesifik. Contoh, Bapak Ibu nggak bisa begini. Sebagai orang percaya, mari kita selalu dekat dengan Tuhan. Itu umum, umum. Bapak Ibu harus lebih detail lagi. Dekat dengan Tuhan itu yang bagaimana? Contoh ya. Jadi makanya saya memberikan contoh, marilah kita menjadikan sukacita itu menjadi gaya hidup kita. Penerapannya saat Bapak Ibu bekerja, itu kan konkret ya, bekerja. Saat ibu-ibu sedang memasak di dapur, lakukanlah dengan sukacita. Atau sedang bekerja di kantor, lakukan dengan sukacita. Anak-anak yang lagi studi, anak-anak muda, SD, SMP, SMA, mahasiswa, kalau engkau sedang menjalani sebuah studi, lakukanlah dengan sukacita. Nah, gitu ya, detail. Bapak Ibu yang melayani, lakukan dengan sukacita. WL lakukan dengan sukacita. Nah, itu bisa diekspos, ditambahkan, bisa sangat-sangat langsung mengena kepada setiap pribadi. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu membuat penerapan harus spesifik, ya, harus sempit, jangan luas. Dekat dengan Tuhan, hidup yang berjaga-jaga, itu terlalu umum. Jadi kalau sudah penerapan harus spesifik. Soalnya catatannya berikut yang dalam penerapan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jangan menambah poin, jangan membuat poin baru. Ini banyak hamba Tuhan punya kecenderungan gitu. Dia sudah bahas sukacita sebagai gaya hidup, giliran sampai diterap penerapan, dia menambahkan poin yang lain yang tidak seperti garis besar pertama. Itu nanti terjadi distorsi, pembelokan. Yang diingat orang yang terakhirnya. Pendengar nggak akan ingat poin yang pertamanya. Itu Bapak Ibu apa namanya bukan salah, tapi menurut saya eman-eman. Bapak Ibu udah nyiapkan garis besar pertama, tapi di endingnya Bapak Ibu belokkan. Itu ya. Jadi garis besar pertamanya sukacita sebagai gaya hidup dijelaskan seperti ini seperti di bagan ya. Kemudian yang kedua, kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang penuh dengan sukacita. Bersukacita hanya karena Tuhan. Ekspos kata di dalam Tuhan. Ya, ekspos dan jelaskan ya kata di dalam Tuhan sebagai sumber sukacita yang sebenarnya. Bapak Ibu boleh menambahkan juga keadaan Rasul Paulus di dalam penjara, tetapi tetap bersukacita. Seperti pertemuan yang lalu, saya sempat menyinggung bagaimana kondisi Paulus ketika menulis surat ini. Bapak Ibu bisa melihat konteks yang agak jauh dalam pasal pertama, bagaimana beliau menjelaskan kondisinya. Pasal kedua, dia menjelaskan alasan bagaimana kok bisa dipenjara, gitu ya. Semua karena Injil. Dalam latar belakang ini, Bapak Ibu bisa menjelaskan, mungkin ditambah mendramatisir bagaimana teks itu, betapa pentingnya teks yang sedang kita bahas. Alasan kenapa bersukacita itu hanya karena Tuhan. Kata di dalam Tuhan itu menolong sekali untuk kita meyakinkan bahwa Paulus di dalam penjara seharusnya bisa bersungut-sungut, seharusnya resah, seharusnya ada ketidaknyamanan. Tetapi lihat, di dalam penjara pun dia tetap bisa bersukacita. Kenapa? Bukan karena di dalam penjara dia tidak bisa bersukacita, tetapi dia bersukacita karena dia ada di dalam Tuhan. Ya, kondisinya tidak mempengaruhi sukacita yang di dalam hatinya. Dan seterusnya. Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan detail, menambahkan pernik-pernik di ensiklopedi ada, kita bisa belajar bagaimana peristiwa-peristiwa yang Paulus sedang alami. Nah, setelah clear latar belakang, expose dengan baik, lihat waktu ya, porsinya diperhatikan. Ada orang-orang yang terjebak saking senengnya lihat latar belakang yang menarik sampai-sampai porsi latar belakangnya akhirnya lebih banyak daripada porsi yang lain. Hati-hati. Jadi ketika Bapak Ibu ada di menyampaikan sebuah khotbah harus memikirkan porsi, bagaimana latar belakang berapa menit,
masa kini berapa menit, ilustrasi berapa menit, penerapan berapa menit. Porsinya harus sama. Sehingga tidak, oh yang garis besar pertama 10 menit katakanlah. Garis besar kedua hanya 5 menit. Garis besar ketiga hanya 7 menit. Jadi nggak seimbang. Usahakan seimbang. Ya, kalau Bapak Ibu belajar dari latar belakang, ada banyak hal yang Bapak Ibu gali yang menarik. Tapi catatannya begini, tidak usah semua disampaikan. Sampaikan beberapa hal yang memang diperlukan saja dan penting untuk poin kedua kita. Setelah selesai baru kita bawa ke masa kini, polanya seperti itu. Banyak orang pada masa kini ketika mengalami tekanan, persoalan yang mengakibatkan kehilangan sukacita. Mereka mencari sukacita dengan cara yang lain. Caranya apa? Makan-makan. Ada loh. Wah, saya stres. Ayo makan yuk. Cari bandrek, cari nasi goreng, cari apa-apa-apa. Wah, supaya lega. Banyak orang pelarian dimakan atau healing. Bepergian. Hari ini di sosmed banyak sekali orang pamer dia healing. Ya. Ada juga nge-mall. Ini mama-mama kota-kota, ke mall menghilangkan stres, cari sukacita. Atau kalau nggak nge-mall, ngemil. Ya, kalau nggak ada jajanan, stres ya di depan. Dan lain sebagainya. Orang mencari sukacita di luar. Padahal sukacita yang sebenarnya hanya karena Tuhan saja. Bukan karena healing, bukan karena makan-makan. Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada pendengar bahwa apa yang kau dapat dari luar itu sebuah kesenangan. Kalau engkau mendapatkan sukacita dari luar itu sifatnya sementara. Teks berkata sukacita yang sebenarnya yang sejati hanya di dalam Tuhan. Ya, tidak ada sukacita yang abadi di luar sana. Artinya Bapak Ibu bisa bawa jemaat, bawa pendengar untuk lebih mengerti ini loh. Dengarkan bahwa sukacita hanya karena Tuhan. Sukacita kita bukan dipengaruhi oleh apa yang di luar kita. Tetapi kalau engkau punya Tuhan, inteos bahasa Inggrisnya, di dalam Tuhan, maka seharusnya engkau sudah punya sukacita. Bapak Ibu bisa tekankan berkali-kali bahwa hanya di dalam Tuhan sukacita. 1 Korintus sebagai referensi memberikan contoh kepada kita Allah sumber penghiburan. Allah sumber sukacita kita. Gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah clear kita bawa ke masa kini, sebelum kita buat penerapan, Bapak Ibu bisa menceritakan kesaksian pribadi. Apa yang Bapak Ibu alami tentang bagaimana hidup di dalam Tuhan ini. Bagaimana hidup kita diubahkan di dalam Tuhan, bagaimana Bapak Ibu mengalami mungkin keputusan, pengambilan keputusan antara saya tidak bersukacita atau bersukacita. Contohnya, saya sakit, seharusnya saya nggak bisa bersukacita, tetapi saya memilih untuk bersukacita karena bagi saya penyakit tidak bisa menguasai hidup kita. Hidup kita hanya boleh dikuasai oleh sukacita Kristus. Itu contoh. Satu jemaat menyaksikan kepada kami, ada jemaat kami itu yang kena kanker stadium 4. Tapi Bapak Ibu tidak akan percaya kalau seorang ibu ini kena stadium 4. Karena apa? Hidupnya bersukacita luar biasa. Dia masih bisa menjadi worship leader di gereja, walaupun setiap minggu harus ke rumah sakit, setiap bulan harus kemo. Tapi orang tidak akan tahu kalau dia nggak bercerita bahwa dia kena kanker. Belajar, bersaksi bahwa dia, iya saya sakit kanker. Tetapi kanker itu tidak boleh menguasai sukacita saya. Karena saya bisa bersukacita, karena saya punya Tuhan. Gitu ya. Artinya Bapak Ibu bisa jelaskan banyak hal, ceritakan kesaksian-kesaksian di mana memang benar bahwa bersukacita hanya karena Tuhan. Karena hal yang lain Bapak Ibu tidak akan bisa punya sukacita yang abadi. Nah, baru Bapak Ibu masuk ke penerapan. Dunia bisa memberikan kesenangan, tapi sifatnya sementara. Penyakit, persoalan ada di dalam kehidupan kita, namun tidak boleh mempengaruhi sukacita kita. Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa tekankan penerapannya supaya setiap jemaat yang pagi itu atau malam itu dalam persekutuan yang Bapak Ibu pimpin lagi sedang dalam pergumulan.
mereka diperhadapkan dengan pilihan. Saya mau bersungut-sungut, bersusah hati karena masalah saya, atau jemaat didorong untuk memilih untuk tetap bersukacita. Bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan. Satu, sebagai gaya hidup. Yang kedua, karena hanya karena Tuhan saya bisa bersukacita. Iya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, isi daging yang ketiga. Ketika kita menyampaikan bagaimana menjadi pribadi yang penuh sukacita. Yang ketiga, bersukacita sebagai bukti ketaatan. Alasan kita menyampaikan kenapa saya mengatakan bahwa bersukacita sebagai bukti ketaatan. Nah, expose kata bersukacitalah yang diulang sampai 2 kali dan dengan akhiran lah dan disertai tanda seru yang berarti sebuah perintah yang penting. Artinya Bapak Ibu menekankan lagi, mengingatkan teks kepada teks itu kepada pendengar bahwa ini loh, bersukacita bukannya sekedar sebuah gaya hidup. Bersukacita itu bukan sekedar apa namanya, oh saya tahu sumbernya. Tetapi yang perlu kita bersukacita itu adalah sebuah perintah, bukan sebuah pilihan. Bersukacita itu bukan sebuah undangan. Bersukacita itu sebuah perintah yang harus dilakukan karena penting dilakukan. Ya, diperintahkan terus-menerus. 2 kali diulang dalam satu teks tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa ekspos terus kata ini betapa pentingnya, kalau penting harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti ada sesuatu. Ya, itu Bapak Ibu bisa tambahkan di sana. Setelah clear di masa lalu atau latar belakang, kita ke masa kini. Banyak sekali perintah, larangan, ajakan, nasihat dalam Alkitab. Begitu pula perintah untuk bersukacita juga harus kita lakukan sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang yang saya sudah memberikan persembahan, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah begini, tapi melupakan hal yang penting yang sesungguhnya berdampak dalam hidupnya. Banyak orang percaya lupa bahwa sukacita juga sebuah perintah yang harus dilakukan. Nah, kita mendorong, kita mengajak setiap pendengar bahwa ternyata ada ya perintah yang kita lewatkan hari-hari ini, yaitu bersukacita. Kata bersukacita sepertinya sering kali kita dengar, tapi kita lebih memilih untuk tidak bersukacita ketika kita mendapatkan persoalan. Nah, ketika Bapak Ibu menyampaikan hal ini, Bapak Ibu tekankan lagi, enggak. Bersukacita adalah sebuah perintah. Apakah mudah untuk bersukacita di tengah persoalan? Tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu bisa memilih mau bersukacita atau tidak. Kalau engkau mau punya sukacita yang penuh, lakukan. Taat. Bersukacitalah. Nah, kita tekankan kepada mereka di masa kini, kemudian isilah dengan ilustrasi yang mendukung garis besar ketiga. Jadi saya ingatkan lagi, setiap ilustrasi berbeda-beda, tetapi tujuannya untuk mendukung garis besar yang sedang saat itu Bapak Ibu Saudara sedang sampaikan. Penerapannya, meskipun perintah untuk bersukacita ketika omset menurun, nah ini spesifik ya, ketika omset menurun, usaha sepi, kesehatan bermasalah, itu sangat berat, tetaplah taat untuk bersukacita. Dalam setiap ketaatan pasti ada berkat yang menyertainya. Katakan amin. Wah, gitu ya. Sampaikan, tekankan supaya mendorong, membangkitkan jemaat atau pendengar untuk melakukan yang namanya sukacita. Pilihan-pilihan bersukacita dalam hidup kita. Usahamu menurun, ya. Kesehatanmu menurun, ya. Perkeluargamu mulai ada gangguan, ya. Apa yang harus kita lakukan? Pilihlah untuk tetap bersukacita, walaupun itu sulit. Ada rujukan yang kecil yang mungkin kita bisa tambahkan. Yang terkenal sekali teksnya, hati yang gembira adalah obat yang manjur.
di dalam kegembiraan, di dalam sukacita itu ada kekuatan. Nah, itu bisa kita tambahkan. Kalau engkau nggak bersukacita, pasti engkau mengeluh. Setelah mengeluh bersungut-sungut. Mazmur berkata itu mengeringkan tulang. Kekuatan kita akan makin menurun. Ketahanan kita menghadapi persoalan akan semakin lemah. Karena kita kehilangan sukacita. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan hal yang Bapak Ibu bisa mengerti. Isi dengan hal yang Bapak Ibu tahu. Ini lebih menarik ditambahkan ini, silahkan. Di penerapan, bawalah, dorong setiap jemaat untuk taat, bersukacita, melakukannya sebagai sebuah perintah yang penting. Ya. Selesai. Ini salah satu, 1, 2, 3 ini adalah daging-daging. Belum lengkap. Ini daging-daging secara umum yang kita sudah letakkan kepada kerangka khotbah kita. Yang hanya satu teks. Bapak Ibu dalam khotbah satu teks ini, Bapak Ibu sudah bisa mengkhotbahkan selama 45 menit. Hanya satu ayat. Jadi bisa digunakan. Nah, ada pertanyaan sebelum saya lanjut, Bapak Ibu? Mungkin ada yang kelewatan. Ada Pak. Mari, Ibu Amel. eh itu kan tadi ada ilustrasi ya Pak ya. Ya. Ilustrasinya itu memang misalnya kalau kita buat garis besarnya 3, Hmm. ilustrasinya harus 3 kah atau bolehkah di akhirnya kita buat satu ilustrasi aja? Ya, seharusnya setiap garis besar ada ilustrasinya, Bu. Ya, nanti saya akan jelaskan di belakang ya, Bu. Syarat-syarat Oke pembuat Pak. ilustrasi. Oke, Nah, terima kasih. yang lain ada? Kalau tidak ada lanjut. Ini supaya tidak kita nggak salah. Jadi Bapak Ibu dan saya kita sudah ada di sini. Kita sudah membuat gagasan utama. Kita sudah ada di kalimat peralihan sudah. Garis besar 1, 2, 3 sudah. Ya, Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Apa kata kesimpulan. berikutnya? Kesimpulan. Kesimpulan. Apa sih kesimpulan Bapak Ibu? Jadi ketika Bapak Ibu sampai simpulkan, kan begini. Bab garis besar 1, Bapak Ibu itu menggebu-gebu menyampaikan bla 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 bla. Garis besar kedua, orang konsentrasinya pindah ke garis besar kedua. Hmm. Bla 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 bla, mereka diberkati, Bapak Ibu pindah. Sekarang garis besar ketiga. Sampaikan tata. Jemaat itu agak lupa atau kurang mengingat lagi garis besar pertama. Nah, kesimpulan itu tujuannya apa? Mengingatkan kembali garis besarnya, ya, gagasan utama Bapak Ibu disampaikan lagi. Jadi, gitu ya. Jadi, Bapak Ibu malam hari ini kita belajar. Bapak Ibu jangan lupakan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang penuh sukacita. Sampaikan 3 garis besar tadi. Yang pertama ingat, bersukacita. B yang pertama bersukacita sebagai gaya hidup. B yang kedua bersukacita hanya karena Tuhan. B yang ketiga bersukacita sebagai bukti ketaatan. Nah, Bapak Ibu sudah. Jadi jemaat ingat lagi. Oh ya, yang pertama. Saran saya adalah ketika sudah sampai di kesimpulan Bapak Ibu rekan-rekan, jangan ekspos lagi. Jangan. Nanti nggak selesai khotbahnya. Ya, kalau udah kesimpulan, biarkan. Sampaikan 3 ini. Kalau perlu Bapak Ibu bilang gini, ayo kita ulang. Yang pertama apa tadi? Bersukacita sebagai hidup. Bagus. Yang kedua, bersukacita hanya karena Tuhan. Yang ketiga, supaya mereka pulang dan ingat 3 garis besar yang Bapak Ibu sampaikan. Gitu ya. Jadi tidak usah kupas lagi. Ingat ya Paulus tadi begini-begini. Nggak usah. Nanti itu muter-muter Bapak Ibu akan kesulitan untuk menyelesaikan khotbah itu. Jadi kalau sudah kesimpulan supaya jemaat ingat Bapak Ibu sudah menyampaikan ketiga hal ini. Itu sudah bagus. Kesimpulan clear. Kita sampai kepada tantangan. Apa sih isi tantangan? Tantangan itu sudah berisi dorongan, ajakan, motivasi kuat agar pendengar mengambil keputusan untuk mulai melakukan firman Tuhan yang telah disampaikan. Itu ya. Bapak Ibu
ketika tantangan ini biasanya Bapak Ibu umumnya Bapak Ibu berkata gini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita ambil waktu sejenak, biarkan Roh Kudus bekerja, mengingatkan kembali setiap bagian firman Tuhan yang malam hari ini saya telah sampaikan. Nah, ketika jemaat hening, semua menutup mata, mereka konsentrasi kepada doa mereka, Bapak Ibu mulai kasih kata-kata, mulai kasih dorongan. Ayo Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang hari ini atau hari-hari ini sedang berputus asa, hilang sukacitamu, Bapak Ibu nggak berdaya dalam, Bapak Ibu hidupmu penuh dengan persoalan, Bapak Ibu bisa dorong mereka, tantang mereka hari ini, ambil keputusan, bersukacita, bersukacita, bersukacita. Nah, Bapak Ibu dorong dengan cara Bapak Ibu masing-masing, dengan keunikan Bapak Ibu masing-masing, menantang, namanya tantangannya, menantang, mengajak jemaat untuk melakukan firman Tuhan yang hari itu Bapak Ibu Saudara sedang lakukan, sedang sampaikan. Paham ya? Saya pikir saya mengajak sama-sama membayangkan kondisi atau memvisualisasikan dalam otak kita, kita sedang berkhotbah, di hadapan kita ada jemaat, kemudian semua tunduk kepala, menutup mata. Nah, Bapak Ibu memberikan dorongan. Itu kesempatan. Di dalam tantangan inilah kata-kata Bapak Ibu sangat-sangat didengar. Sangat-sangat menjadi poin penting untuk supaya jemaat mengalami perubahan sikap. Oke, saya mau melakukan firman. Disitulah jemaat mengalami pertobatan. Disitulah jemaat mengalami pemulihan di dalam tantangan-tantangan ini. Bapak Ibu bisa biasanya memulai dengan naikkan satu lagu. Boleh sebagai penutup ya. Menaikkan satu lagu yang ada hubungannya dengan teks tersebut. Ada hubungannya dengan tantangan Bapak Ibu. Sehingga ketika lagu itu mulai berhenti, Bapak Ibu mulai nantang lagi. Tas, 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 tas. Bapak Ibu bisa mengakhirinya dengan baik. Itu tantangan penting. Ada hamba Tuhan yang penyampaiannya sederhana, tapi ketika tantangan dia tegas. Itu keren. Jadi tantangan itu sebagai langkah memasukkan firman. Memasukkan satu paket firman itu lebih dalam lagi ke dalam hati setiap pendengar. Ini tantangan. Menarik ya Bapak Ibu. Kemudian penutup. Apa sih isi penutup? Penutup bisa doa. Bapak Ibu, kita berdoa, selesai kan Bapak Ibu. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu, bla 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 bla. Biasanya kalau karismatik ada pujian dulu. Ada pujian, ada tantangan di situ, ada kesimpulan. Kalau Bapak Ibu KKR maju ke depan, tumpangi tangan silahkan. Itu satu paket dari penutup. Ada juga nanti khotbah tertentu atau karena ini temanya sukacita, Bapak Ibu bisa membuat puisi. Kalau ada yang bisa buat puisi ya, wah Bapak Ibu bisa buat puisi yang bagus gitu loh. Contoh, aku buah karya ayah dan ibu. Amin. Kita berdoa gitu ya. Nah, contoh puisi ya. Bapak Ibu pasti punya kemampuan masing-masing. Tapi kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Kalau Bapak Ibu tidak punya kemampuan untuk bernyanyi dengan baik, jangan nantang jemaat dengan pujian. Ya nanti kasihan yang mendengarkannya. Kalau memang ingin menyanyikan sebuah lagu, minta tolong singer songwriter yang menyanyikannya. Atau Bapak Ibu bisa mengakhiri dengan sebuah klip video. Hari ini kan banyak ya klip video yang bagus-bagus di YouTube atau di Instagram. Bapak Ibu bisa ambil dan tayangkan sebagai penutup dari pemberitaan firman supaya firman itu makin mengena, pesannya makin mengena. Atau dengan hal yang lain, mungkin Bapak Ibu punya kreativitas yang lain, dipersilahkan gitu ya. Artinya penutup ini betul-betul supaya firman itu yang mendarat ditangkap dengan baik, mereka pulang, mereka melakukan. Clear. Ini penutup. Kemudian itu sudah sampai penutup ya Bapak Ibu. Kembali ke bagat. Kita sudah sampai penutup, berarti ada hal yang kurang. Kita belum membuat judul, kita belum membuat pendahuluan. Nah, Bapak Ibu, judul itu penting. Tetapi ada syarat pembuatan judul ya. Ada syarat untuk menentukan judul.
Yang pertama, judul dibuat paling terakhir. Jadi Bapak Ibu jangan buat bahan khotbah buat judul dulu. Nah, kalau Bapak Ibu buat judul dulu, baru baru membuat kerangka khotbah, Bapak Ibu melakukan khotbah topikal namanya. Tapi buatlah kerangkanya dulu, dagingnya masukkan dulu, ilustrasi semua lengkap, tubuh-tubuhnya dilengkapi. Baru dari apa yang Bapak Ibu akan sampaikan, Bapak Ibu simpulkan nih, kalau dengan teks ini, dengan apa yang saya sampaikan, kira-kira judulnya apa ya? Biasanya banyak teman-teman problemnya itu malah membuat judul. Betul ya? Ini apa ya judulnya? Tak buat seperti ini kok nggak pas. Ini nggak pas. Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu tidak bisa membuat judul sebuah khotbah, tidak usah buat judul tidak apa-apa. Ya, nanti daripada Bapak Ibu bingung, doa semalam suntuk hanya karena mikir judul, fokusnya jadi salah. Jadi fokuslah kepada isi firman, walaupun memang Bapak Ibu nggak bisa menemukan judul, yang penting gagasan utamanya Bapak Ibu udah dapat. Jadi nggak ada masalah dengan judul. Tapi kalau ada judul baik, gitu, tapi bukan yang utama judulnya. Nah, syaratnya gitu ya, paling terakhir. Yang kedua, sebuah judul harus mewakili isi khotbah. Makanya tadi saya bilang, selesai dulu bahan-bahannya, kerangkanya jadi, dagingnya jadi, semua lengkap, baru Bapak Ibu buat judul yang mewakili isi khotbah itu. Syarat yang ketiga, judul itu harus berbahasa kekinian. Kenapa? Artinya apa? Jadi kalau Bapak Ibu membuat judul jangan begini ya. Karena ini Filipi ayat pasal 4 ayat 4, Bapak Ibu berkata begini. Sukacita Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Udah nggak enak itu. Jadi ketika Bapak Ibu menyampaikan, jemaat sudah nggak menarik. Oleh karena itu, buatlah dalam bahasa kekinian. Dan yang keempat, syarat dari sebuah judul menarik. Kalau perlu agak bombastis, ya. Seperti Bapak Ibu pernah lihat iklan kan, iklan-iklan TV. Itu kan menarik, gaya tagline-nya itu menarik. Nah, judul itu juga harus menarik Bapak Ibu. Ketika orang apa namanya membaca atau mendengarkan judul kita, orang sudah tertarik. Oh, apa ya? Nah, Bapak Ibu lihat di media sosial, di Facebook, di Instagram, banyak hamba-hamba Tuhan ketika mau ibadah mereka tayangkan judul-judul khotbah yang menarik tentunya, sehingga orang penasaran. Aduh, isinya apa ya? Isinya apa ya? Nah, penting sekali judul sebuah khotbah. Kemudian ada hal yang saya tambahkan syarat menentukan judul khotbah. Kalimatnya jangan panjang-panjang. Cukup kalimat pendek saja. Katakanlah bersukacita di dalam Tuhan. Atau hidup yang penuh sukacita. Jadi nggak usah gini, bersukacitalah senantiasa karena di dalam sukacita itu ada bla 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 bla. Itu bukan judul namanya. Jadi judul itu sepenggal kalimat yang singkat saja. Betul ya, paham ya? Jadi 3 kata, 4 kata, 5 kata gitu. Jadi nggak sampai satu kalimat yang panjang. Judul saya hari ini bersukacita dalam Kristus karena Kristus penebus kita yang luar biasa, bla 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 bla. Itu bukan judul. Kasih judul yang singkat. Seandainya tadi saya kembalikan, Bapak Ibu kesulitan membuat judul, lepaskan. Jangan memaksa diri. Ya, jangan memaksa diri, tapi yang penting isinya sudah mantap. Itu judul. Kita selesai di judul, apa yang kita lakukan? Pendahuluan. Nah, Bapak Ibu, apa sih isi pendahuluan? Pendahuluan itu isinya kesaksian, bisa. Atau lagu, atau humor, atau isu-isu yang beredar. Oh, entah
Bapak Ibu sudah menjelaskan tentang Palestina, Israel, itu kan isu ya, informasi juga. Atau hal-hal yang lain tentunya pendahuluan yang Bapak Ibu maksudkan baik isu, kesaksian, lagu, humor, dan sebagainya tentunya jangan lepas dari judul khotbah itu. Ya, jangan asal. Harus selalu ada hubungannya dengan judul khotbah dan isi khotbah Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan asal membuat yang penting, wah saya lagi ingat ini. Kemudian Bapak Ibu sampaikan semaunya. Enggak, harus sesuai, sinkron dengan judul khotbah yang ada. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pendahuluan ini sangat penting. Kenapa? Bapak Ibu harus mengandung unsur wow. Wow itu apa ya? Hal yang membuat penasaran pendengar sehingga pendengar akan menunggu khotbah berikutnya. Berikutnya dalam arti mau ngomong apa lagi nih Pak Pendeta? Wah, Mas ini mau ngomong apa lagi ya? Karena apa? Dari pendahuluan ada bahasa lain itu menangkan 5 menit pertama. Bapak Ibu maju ke depan, Bapak Ibu menyampaikan judul, menyampaikan salam, dan pendahuluan di 5 menit pertama itu sudah menolong sekali. Apakah jemaat akan mau mendengarkan pesan Bapak Ibu pada menit-menit berikutnya? Jadi pentingnya di pendahuluan ini supaya jemaat, Bapak Ibu sudah mau nyampaikan apa toh? Kenapa kok nyampaikan dengan sukacita? Bapak Ibu bisa bahas bahwa banyak hari ini orang mencari sukacita atau kehilangan sukacita karena ini, karena ini, karena ini. Maka penting hari ini saya harus menyampaikan bagaimana prinsip sukacita, ya, penuh sukacita. Bapak Ibu sampaikan kegalauan yang ada, sampaikan hal yang tidak mengenakkan sehingga khotbah ini perlu didengar oleh orang-orang atau oleh pendengar yang saat itu mungkin ikut mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Jadi menangkan 5 menit pertama. Menangkan 5 menit pertama. Kalau orang yang mendengar sudah penasaran, maka mereka akan mau dengar. Garis besar pertama apa ya? Habis garis besar pertama, mereka akan nunggu. Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Gitu ya. Nah, seringkali terjadi kesalahan di pendahuluan Bapak Ibu. Kesalahannya apa? Ada beberapa orang yang sudah menyampaikan garis besar di pendahuluan. Jangan, jangan. Pendahuluan hanyalah sekedar pendahuluan, jangan singgung-singgung garis besar 1, 2, 3. Contoh, ada nih saya dengar hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, contohnya begini. Bapak Ibu, saya pagi hari ini akan menyampaikan firman Tuhan, Filipi 4 ayat 4 yang berjudul bersukacitalah. Nanti saya akan sampaikan 3 hal Bapak Ibu. Bagaimana bersukacita sebagai gaya hidup. Saya akan menyampaikan yang kedua bahwa ini. Bapak Ibu kalau jemaat sudah tahu tiga-tiganya, mereka sudah nggak punya semangat dengerin yang selanjutnya. Dan sudah tahu itu. Kalau Bapak Ibu sudah sampaikan 3 di depan, di pendahuluan, ya sudah akhiri saja. Karena Bapak Ibu sudah menyampaikannya. Jadi ya hati-hati. Di pendahuluan tidak usah menyampaikan garis besar 1, 2, 3. Cukup dalam tanda kutip buatlah pendengar penasaran. Dan mereka harus dengar kata-kata Bapak Ibu berikutnya. Nah, ini yang menarik. Menangkan 5 menit pertama di depan. Karena kemenangan 5 menit pertama di depan itu, Bapak Ibu sebenarnya sudah memenangkan 50% dari khotbah itu. Jemaat sudah diem dan nunggu, Bapak Ibu udah gampang masukkan garis besar 1, 2, 3. Jadi saya mau katakan bahwa tidak boleh menyepelekan yang namanya pendahuluan. Penting sekali pendahuluan. Ya. Tapi ingat, jangan juga Bapak Ibu berkutat di pendahuluan sehingga waktunya lama di pendahuluan. Paham ya? Oh, kasih waktu 12 menit. Pendahuluannya 7 menit. Lah, nanti yang lain dapat waktu bagaimana? Nah, hati-hati. Kalau itu bercerita tentang kesaksian diri kita, Bapak Ibu batasi sampai mana saja. Kalau Bapak Ibu seorang yang baru saja diundang, biasanya Bapak Ibu perkenalan dong. Shalom, nama saya Yosua, saya ini. Saksikan secukupnya. Jadi nggak usah Bapak Ibu perkenalkan nama saya Yosua, saya lahir di Surabaya. Waktu di Surabaya saya gini. Nggak perlu, nggak perlu.
gitu ya. Nanti membuang banyak waktu yang nggak efektif. Fokus kita di firman. Sampaikan secukupnya. Selanjutnya masuk ke pendahuluan yang menolong jemaat mendengar. Konten firmannya jauh lebih penting daripada perkenalan kita. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ingat pendahuluan biasanya harus gampangnya mengandung unsur wow, menarik. Sehingga Bapak Ibu ditunggu. Teks-teks atau kata-kata berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya ceritakan tadi, ilustrasi itu apa sih? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rekan-rekan yang ada, ilustrasi bisa berisi kesaksian pribadi. Biasanya begitu ya. Cerita tentang orang lain, kisah-kisah dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu sulit mengambil kesaksian pribadi, Bapak Ibu bisa kasih contoh tokoh Alkitab yang ada hubungannya dengan garis besar yang sedang Bapak Ibu bahas. Tidak dosa, sampaikan saja ini loh, katakanlah ada Simpson, ada Daud dan sebagainya boleh. Kalau Bapak Ibu memang tidak punya kisah yang kekinian, ceritakan tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab boleh. Atau ada berita yang hari ini viral, Bapak Ibu bisa kutip asal sesuai dengan garis besar yang sedang Bapak Ibu bahas. Ada lagu mungkin, ada beberapa hamba Tuhan suka nyanyi di tengah menjadi kesaksian, ya. Tapi tolong jangan panjang-panjang. Nanti yang diingat lagunya, bukan teksnya atau garis besarnya. Ada video klip, ya. Apapun, kalau Bapak Ibu punya alat peraga, bisa buat alat peraga. Bapak Ibu bisa sulap, sulap, lakukan. Bapak Ibu bisa buat game kecil, silahkan. Asal porsi waktunya memang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, catatannya berikutnya, Bapak Ibu hindari humor yang mengandung pornografi, sara, atau merendahkan orang atau suku tertentu. Kadang-kadang kita keceplosan, kadang-kadang kita merendahkan orang suku tertentu di gereja kita. Jangan ya Bapak Ibu. Jangan juga membuat humor yang mengandung porno gitu ya. Miris sekali. Jadi kita perhatikan di gereja kita banyak orang berpikiran yang berbeda-beda. Ketika Bapak Ibu menyampaikan satu guyonan humor yang nyerempet-nyerempet di situ, nanti saya takut pikiran mereka nggak fokus lagi ke khotbah Bapak Ibu, tapi sudah mikir yang lain. Nah, ini hati-hati itu sedat ya. Juga tidak lupa jangan humornya hal yang menjijikkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu maksudnya membuat ilustrasi. Tapi jangan pakai yang menjijikkan. Contohnya Bapak Ibu berkata, oh coba umpama Bapak Ibu tuh hidup itu harus seperti tai ayam. Wah, gitu. Jangan, jangan, jangan. Pakai ilustrasi yang lain yang lebih baik lah ya. Jangan pakai yang begitu-begitu. Nanti orang, aduh, di gereja kok langsung mikir ayam dan tai ayam gitu. Kurang kurang enak. Nah, apa sih ilustrasi? Saya analogikan begini ya ilustrasi. Ilustrasi adalah seperti jendela dalam sebuah rumah. Tadi pertanyaannya Pak, harus ada ilustrasi ya dalam setiap khotbah. Nah, ayo kita bayangkan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada, di rumah kita ada pintu dan ada jendela. Betul ya? Jendela itu ibarat ilustrasi. Kalau sebuah rumah tanpa jendela, apa yang terjadi? Wah, pengap ya, nggak ada sirkulasi udara. Kita akan tidak bisa menikmati karena kaku begitu ya. Tapi bayangkan ketika sebuah rumah isinya jendela semuanya. Pastinya juga tidak akan enak, betul ya. Rumah kok isinya jendela semuanya. Maksud saya begini, yuk ilustrasi itu jadikan porsi yang tepat. Ada garis besar satu, ilustrasinya cukup satu. Garis besar kedua, ilustrasinya satu juga. Garis besar ketiga, ilustrasinya satu juga. Gitu ya. Saya pikir kita paham bahwa di setiap khotbah perlu ilustrasi. Dan memang harus saya akui, tidak semua orang cakap untuk menyiapkan ilustrasi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pemula,
Mungkin mikir apa ya ilustrasinya ya. Bapak Ibu bisa lihat di Google. Ada cerita-cerita inspiratif. Saya punya beberapa buku ilustrasi untuk menolong seperti apa ya. Ketika saya tidak punya ide, saya baca aja buku ilustrasi itu. Oh, ada hal yang menarik, saya gunakan. Tidak apa-apa. Ada mungkin orang yang suka apa namanya eh, sebuah cerita fabel, cerita tentang binatang. Kadang-kadang bisa diceritakan sebagai ilustrasi untuk menolong Bapak Ibu. Kalau tidak bisa membuat ilustrasi, bisa kutip dari ilustrasi orang lain atau buku-buku yang ada. Itu menolong kita. Supaya khotbah kita tidak terlalu kaku. Nah, penting juga ketika kita berkata, kalau kebanyakan gini yang saya dengar. Setiap kali garis besar satu, khotbahnya tentang kesaksian kita. Khotbah garis besar kedua, kesaksiannya kita lagi. Garis besar ketiga, kesaksiannya kita lagi. Atau setiap kali kita berkhotbah, ilustrasinya tentang kita terus. Maaf, saya mau berkata, tolong dihindari. Bukan salah, bukan. Tidak salah, tetapi jangan semua kesaksian, semua ilustrasi adalah tentang kita. Bapak Ibu ingat pengalaman kita itu relatif loh, nggak sama dengan orang lain. Jadi yang kedua, supaya menghindarkan bahwa sepertinya kita ini sombong rohani. Oh, kita baik, kita menjadi pelaku firman. Setiap kali kesaksian pasti kita, pasti kita. Nah, Bapak Ibu, saran saya tolong dihindari ya. Jangan selalu pakai kesaksian kita. Ada kok cerita-cerita yang lain, kesaksian dari kawan kita, kesaksian dari keluarga yang lain, itu bisa kita jadikan untuk ilustrasi. Bahkan kita lihat Rasul Paulus sendiri pun tidak selalu loh berkata bahwa saya tidak. Bahkan Rasul Paulus itu pernah berkata begini, entah aku atau bukan. Dia kadang-kadang menyebut dirinya dengan dia. Artinya Paulus sendiri mengajarkan kepada kita untuk menghindari penggunaan kata saya. Nah, maksud saya hati-hati. Jangan selalu menggunakan kesaksian, katakanlah bersukacita ini kan tadi kita bahas 3 garis besar. Bapak Ibu, garis besar pertama tentang kesaksian Bapak Ibu boleh. Tapi mungkin garis besar kedua carilah cerita yang lain. Garis besar ketiga carilah cerita yang lain. Gitu ya. Tidak disalahkan tapi lebih baik memperkaya dengan cerita-cerita yang lain, tidak Bapak Ibu saja yang diceritakan, ya. Menghindari kesan bahwa Bapak Ibu sedang ngomong lihat saya, aku baik, gitu ya. Padahal enggak, sebenarnya kita sama saja kan, gitu. Yang patut kita junjung tinggi, tekankan adalah justru kebenaran itu sendiri. Ketika kesaksian kita seolah-olah kita sedang mengajak orang untuk fokus kepada hidup kita. Ini yang perlu kita hati-hati banget, hati-hati sekali. Nah, yang kelima, gunakan, ini penting ya Bapak Ibu, gunakan intonasi yang berbeda dengan intonasi ketika Bapak Ibu menyampaikan kebenaran. Maksudnya gimana? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyampaikan sebuah kebenaran, Bapak Ibu bisa dengan suara yang keras contohnya. Bapak Ibu perhatikan, bersukacita adalah hal yang penting. Kebenaran ini harus kita lakukan. Bla 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 bla. Bapak Ibu pakai nada yang tinggi, intonasi yang tinggi. Untuk apa? Menyampaikan sebuah tekanan kebenaran yang harus mereka dengar. Tetapi kalau diilustrasi, Bapak Ibu harus ubah. Nggak bisa lagi pakai nada tinggi seperti ini. Ketika Bapak Ibu masuk ke ilustrasi, Bapak Ibu gunakan nada tinggi seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemarin saya mengalami pergumulan yang berat. Saya mengalami ini. Enggak gitu, enggak gitu. Jadi Bapak Ibu harus bedakan. Kalau sudah ilustrasi, Bapak Ibu pakai nada cerita. Seperti Bapak Ibu sedang bercerita kepada rekan. Jadi Bapak Ibu, beberapa hari lalu, saya sedang bergumul keras tentang problem masalah keluarga saya. Kami berdoa, meminta kepada Tuhan. Dan kami menangis di hadapan Tuhan. Tidak lama kemudian, Tuhan jawab doa saya, gitu ya. Nadanya beda, intonasinya beda.
Jadi kalau Bapak Ibu main nada tinggi terus, jemaat nggak tahu ini diilustrasi apa kebenaran. Karena pentingnya untuk kita membedakan yang kita tekankan dengan kuat, kalau perlu suaranya agak keras, itu sebuah kebenaran. Tetapi kalau ilustrasi, biarkan jemaat agak tenang dulu. Jadi nadanya agak rendah, ya nggak powerful, gitu ya, nggak power. Bapak Ibu sudah menceritakan bagaimana kau diberkati Tuhan, nggak usah pakai kenceng-kenceng. Saya diberkati Tuhan, karena saya begini, begini, begini. Nah, tenang, 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 tenang. Ceritakan seolah-olah Bapak Ibu sedang berhadap dengan teman yang dekat. Ceritakan dengan santai, dengan nada yang enak didengar, sehingga jemaat tahu. Jadi sebuah khotbah itu nadanya nggak hanya tinggi gitu ya. Ketika kita membuat tekanan khotbah kebenaran, nadanya tinggi. Tetapi ketika kita membuat ilustrasi, kita rendahkan. Jadi jemaat tidak bosan mendengar khotbah kita. Ya, ada saatnya kita tinggi, ada saatnya kita rendah, ada saatnya kita menguatkan, ada saatnya kita berkata-kata dengan cepat, ada saatnya kita melambatkan. Ketika kita memberikan tantangan, kita mulai melambatkan kata-kata kita, diksi-diksi kita mulai diperjelas, sehingga ditangkap dengan baik oleh pendengar sekalian. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya saya berharap kita mengerti ilustrasi penting, tetapi akan jadi tidak masuk ketika intonasi yang kita gunakan salah. Apakah ada yang menggunakan seperti ini? Ada. Beberapa hamba Tuhan yang saya kenal begitu. Saya pernah mengundang hamba Tuhan 2 kali. Saya pikir sudah ada perubahan. Jadi dari awal khotbah dia pakai nada do tinggi terus. Baru 10 menit pendengar sudah lelah. Karena begitu cepat dan tinggi nadanya. Saya pikir khotbahnya sudah lama. Ternyata masih 15 menit. Tapi pendengar sudah lelah karena tinggi. Dan nadanya itu intonasi penuh emosi. Yang disampaikan benar. Tetapi intonasinya pakainya tinggi terus. Nah, ketika kami evaluasi, saya tanya kepada pengurus jemaat, saya lelah Pak Yos, kok kayak dimarahi di gereja tuh, kayak terkesan pendetanya marah-marah terus gitu. Padahal bukan maksudnya marah-marah, tapi penggunaan nada yang tidak bervariatif. Ya, mana yang ilustrasi, mana yang kebenaran, mana yang latar belakang, semua disampaikan dengan nada yang tinggi. Ya, ini memang pola, tetapi saya berharap bagi kita perlu belajar, kita perlu belajar. Tidak juga Bapak Ibu akhirnya memutuskan untuk oke Pak, bagaimana kalau saya pakai nada rendah saja semuanya? Juga tidak baik. Bayangkan ketika Bapak Ibu menyampaikan bersukacitalah tapi dengan nada yang rendah karena Bapak Ibu orangnya lemah lembut gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang percaya, mari kita taat untuk bersukacita. Karena bersukacita itu adalah perintah Tuhan. Jadi itu 10 menit jemaat pasti tertidur. Ya, pendengar akan langsung menutup mata dan amin gitu ya. Kita penting sekali belajar bervariasi. Ada saatnya kita intonasi tinggi, ada saatnya kita menggunakan intonasi yang rendah. Kita sampai di ilustrasi. Ya, apakah saya sudah selesai? Nah, Bapak Ibu yang terakhir, ada homework, ada PR buat kita semuanya. Hore. Bapak Ibu sudah belajar bagaimana teks Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah tadi, bagaimana caranya membuat ide, Bapak Ibu bisa lihat di PowerPoint atau bahan yang lalu, sampai menjadi bahan khotbah, lengkap dengan dagingnya sudah jadi, dan siap dikhotbahkan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuat ini di rumah, menjadi PR, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 14. Yohanes 6 ayat 1-14. Ini cerita klasik kok, nggak berat Bapak Ibu ya. Bagaimana Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki.
Ada catatan bagi Bapak Ibu sekalian, buatlah khotbah yang original. Khotbah harus original atau buatan sendiri, bukan Bapak Ibu lihat di Google, tetapi Bapak Ibu membuatnya berdasarkan langkah-langkah yang kita sudah pelajari bersama. Baca dulu, berdoa dulu, baca, temukan ide teks tersebut. Saya percaya bahwa ide teks kita berbeda-beda. Tetapi saya sangat menghargai setiap Bapak Ibu yang membuat secara original. Ya. Dan ada hal yang saya lupakan Bapak Ibu. Dalam Bapak Ibu menemukan sebuah ide atau mau menyampaikan sebuah firman melalui teks yang ada, Bapak Ibu ada yang namanya sudut pandang. Contoh, Yohanes 6 ayat 1-14. Bapak Ibu, di situ sebuah peristiwa kan terjadi. Bagaimana Yesus memberikan makan kepada mereka. Bapak Ibu bisa mengkhotbahkan dari sudut pandang Yesus. Bapak Ibu bisa juga mengambil dari sudut pandang orang-orang yang menerima berkat itu. Paham ya? Jadi bisa saja saya menyampaikan dari sisi pandang Yesus, apa yang Yesus kerjakan, tapi bisa juga Bapak Ibu belajar menemukan sebuah ide Alkitab dari sisi pandang si penerima mujizat. Ah, itu jadi memperkaya kita. Enggak, tidak sulit bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu baca, terapkan hermeneutiknya 5 hal penting itu ya. 6 pertanyaan, kemudian hal-hal penting yang perlu diperhatikan, mungkin ada peristiwa unik di dalamnya, kata kerja apa yang menarik di dalam cerita tersebut. Bangun kerangka khotbahnya, kerangka teks, kerangka khotbah, isi dengan daging, buatlah ilustrasi yang sederhana, seperti bagan yang beberapa kali tadi saya sampaikan, kirim. Ya. Dikumpulkan paling lambat hari Minggu, tanggal 10 Desember, jam 9 malam. Ya, file dalam bentuk dokumen atau Word, atau kalau bisa simpan di PDF, boleh PDF. File dikirim ke nomor saya. Ini. Ada pertanyaan? Belum kita akhiri, Bapak Ibu? Ada Pak. Ya. Jadi bukan di Efesus ya Pak ya? Seperti yang sebelum Bapak katakan di awal kuliah. Oh, Efesus itu praktek khotbahnya, Pak. Oh, ini Ya, di Efesus juga praktek ya. khotbah. Ya, kita masih belajar kan, masih ada beberapa pertemuan lagi kan. Oke. Ya. Nggak bisa tanggal 17 dikirim Pak. Hah? Kenapa lama kali? Banyak kali kegiatan bulan ini Pak. Iya ya, sama Wah, Natal ya. iya. Pak dosen, Pak Ya. dosen, boleh usul nggak Pak dosen? Iya Pak. Berhubung karena Natal nih kita ada banyak jadwal pelayanan, boleh nggak tugasnya bulan depan? Aduh. Oh, Iya, langsung kasih jempol Pak Ayo. Iya Pak, kalau bisa boleh itu Pak. Setuju Pak. Iya Pak. Setuju ya ibu-ibu ya? 4 kali. Tanggal berapa? Disepakati. Jangan tahun depan dong. Bulan depan. Bulan depan, bukan tahun depan. Bulan depan. Bulan depan sama dengan tahun depan, Pak. Oke, 17 oke ya. 2 bulan saja. 2 minggu, 2 minggu. Gimana kalau tanggal 18 Pak? Pertemuan kembali hari Senin. Pas pertemuannya.
Iya Pak, karena Terus kalau tanggal periksanya 10 kapan? Kalau bisa Pak, batasnya tanggal 31 Desember aja. Iya. baru. Ini bulan ini memang ya. Tanggal Itu 31 ya, saja, Pak. saya juga sibuk. Iya. 2 minggu lah ya. Jadi sehari ada kesempatan baca sedikit dia 17 deh. Ini teks yang umum kok, teks yang umum. Durasi berapa lama Pak Yus? Oh, nggak durasi Pak. Ini hanya apa namanya buat outline saja, tidak dikhotbahkan. Outline saja, Oh, tulisan saja. ditulis saja ya Pak ya. Ya, ya. Oke, ya. Jadi tidak dikhotbahkan. Yang dikhotbahkan itu Efesus. Oke, ya. Makasih Pak. Ya, baik. Pak, kalau boleh nanya, boleh nggak Pak? Ya, ya Pak. Tadi kan Pak dosen bilang kalau tanpa tema juga nggak apa-apa gitu ya. Ah, jadi kalau kan kita kalau menyampaikan khotbah kan pasti ibaratkan kita memberi orang makan Pak ya. Ya, Ah, jadi kan misalnya ada nggak makanan yang tanpa nama Pak? Misalnya kan nama ada gado-gado, ayam hmm, goreng. Kita nggak kasih nama itu gimana itu? Apa ya. kira-kira ya? Boleh. Menurut saya boleh Pak. Contoh begini. Ketika saya mau masak, yang memang saya nggak punya namanya. Tiba-tiba ide muncul hari ini seperti semalam tempat kami lampu mati. Kemudian kami lapar, mau keluar malas. Saya buka kulkas, adanya apa? Oh, adanya tempe, tahu, ada ikan ikan panggang. Kemudian, oh, kok masih ada kelapa. Saya masak, Pak. Tanpa nama udah dimasak. Dalam lampu mati pakai lilin saya masak. Saya nggak perlu judul, istri saya udah matang, Pak. Udah, yuk kita makan. Namanya apa? Tanpa judul. Yang penting enak. Yang penting enak. Yang penting ini. Ya, memang kalau ada judul lebih bagus. Tapi kalaupun tidak ada judul, tidak apa-apa, Pak. Ya. Saran saya ada judul. Tapi terus terang tidak semua orang bisa buat judul, itu masalahnya. Saya Jadi jadul terus terang nanti. seperti istri saya pandai membuat khotbah. Sejujurnya mentor saya adalah istri saya. Tetapi beberapa kali membuat garis besar khotbah, menyiapkan khotbah hari Minggu, saya menolong untuk membuat desain PowerPoint. Saya tanya selalu, ini judulnya apa? Beberapa kali aku tidak menemukan judul. Ketika saya ada ide, gimana kalau saya berikan judul ini? Seringkali cocok, tapi belum tentu cocok. Ya, pada khotbah seminggu yang lalu, saya tanya gimana kalau judulnya ini? Kurang serak. Kalau ini kurang serak, kurang ini. Akhirnya ya sudah, tanpa judul. Maksud saya begini Pak, ada judul bagus, tetapi kita nggak perlu memaksakan kalau memang tidak menemukannya. Yang penting muatannya benar, isinya sudah benar, sudah oke. Gitu Pak. Jangan stres dengan judul. Nanti takutnya gini Pak, judulnya udah bombastis, ternyata isinya gitu toh. Malah nggak enak kan Pak. Wah, judulnya udah wow, tapi ternyata isinya nggak seperti itu kan, kasihan. Baik, ada lagi yang bertanya? Satu lagi Pak, satu lagi deh. Ya. Biar biar bisa tidur malam ini. Satu lagi. Oh gitu. Tadi Bapak bilang kan judulnya harus selesai dulu tadi kerangkanya dengan apanya itu, baru judulnya terakhir. Ya. Tapi kalau kita kan biasa di persekutuan kan tiba-tiba kadang dapat dari Tuhan, dari Roh Kudus, mimpi dari ayat mana judulnya duluan, Pak. Nah, itu gimana tuh, Pak? Saya pikir bukan judul itu, Pak. Tapi diberikan sebuah gagasan utama. Gagasan utama bisa dijadikan judul kalau memang itu sudah bagus.
Iya, nggak apa-apa. Ada masalah dengan itu. Ada lagi? Pak dosen, Ada Pak. Iya, Pak. mau tanya Pak, kalau untuk garis Pak besar Effendi. itu emang selalu ada minimum 3 atau bisa atau maksimum berapa itu Pak? Ya, 3 itu standarnya Pak Effendi, tetapi bisa juga 2, bisa juga 1. Oh, Tergantung apa namanya, apa yang Bapak dapatkan. Jadi seandainya dalam sebuah khotbah Bapak sudah menyiapkan atas tuntunan Roh Kudus, ternyata menemukan 4 garis besar, Bapak pikirkan dulu, 4 garis besar ini kira-kira saya membutuhkan durasi berapa lama, gitu Pak. Kalau memang dalam sekali khotbah, katakanlah dikasih kesempatan berkhotbah hari Minggu, waktunya 30 menit, dengan 30 menit Bapak bisa menyampaikan 4 garis besar dengan porsi yang tepat, tidak apa-apa. Tetapi kalau Bapak punya garis besar 4 atau 5 dan itu dalam semua dan itu latar belakangnya begitu apa namanya harus dipahami, saya pikir Bapak harus memilih, memotong khotbah itu. Entah minggu ini 2 garis besar. Ketika Bapak punya kesempatan khotbah lagi, sampaikan 2 garis besar yang lain. Tapi diawali begini, dari awal bilang, Bapak Ibu, ini saya sudah menyiapkan 5 garis besar atau 6 garis besar. Tapi saya tidak akan menyampaikan semuanya dengan waktu yang ada. Maka hari ini saya hanya menyampaikan 2 dan doakan ketika saya diberikan kesempatan lagi atau kapan, saya akan melanjutkan. Itu namanya khotbah berseri. Gitu. Sebaiknya sih dalam satu khotbah maksimal 3 garis besar. maksimal 3. Kalau iya, kalau 5 kepanjangan. Apalagi hari ini Roh Kudus bilang 10 garis besar. Bapak, ibu-ibu baru nyampaikan gitu tuh loh. Jemaat sudah panas pantatnya. Iya, garis besar 10. Kapan selesainya gitu ya. Habis ini Udah ada muntah duluan. kondangan. Habis ini harus ini. Wah, 2 jam. 10 garis besar gitu. Itulah. Udah muntah duluan deh. Ya, Itulah, gitu ya. Jadi Pak Ferry bisa itu Pak Ferry. ya, ya. Jadi sebab gini Pak, secara psikologis pendengar atau jemaat itu tidak bisa mendengar begitu banyak poin. Setengah jam itu sudah ideal Pak. Bayangkan Bapak Ibu menyampaikan 10 poin. Pak, Nggak yakin ingat semua tuh. Eman-eman. Bapak Ibu sudah menyampaikan banyak hal, tetapi yang ditangkap cuma 2. Bolak-balik kamar gitu loh. mandi itu. Gitu. Jadi sampaikan secara sistematis dan praktis sesuai kebutuhan saja. Ada lagi yang lain? Ada Pak. Ya, Pak. Ada Pak. Siapa dulu nih? Pak Adil? Iya Pak. Iya Ini Pak. aku ada pertanyaan Pak. Iya Pak. Itu judul sama perikop sama gagasan utama itu sama itu Pak. Judul perikop sama gagasan utama itu apakah sama itu Pak? Perikop itu yang mana Pak? Kan di dalam Alkitab kan kita misalnya menciptakan langit dan bumi ya. Oke. Apakah itu judulnya juga Pak? Oh, baik Pak. Terima kasih, pertanyaannya baik sekali. Yuk. Begini Pak. Judul sebuah khotbah tidak sama dengan judul perikop. Ketika Bapak Ibu kita kembali ke awal, ketika kita mempelajari teks Alkitab untuk menyiapkan khotbah kita, abaikan judul perikop. Karena judul perikop itu bukan firman Tuhan. Itu alat bantu yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mempermudah kita membacanya. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu abaikan, baca secara keseluruhan saja, maka Bapak Ibu bisa menemukan ide, gagasan utama dari teks tersebut. Kadang-kadang perikop itu mewakili.
Tapi seringkali perikop itu tidak mewakili dengan apa yang kita temukan. Apakah berdosa? Tidak, tidak berdosa. Gitu Pak. Jadi gama judul tidak sama dengan perikop. Gitu ya Pak. Oh iya iya, Nah, oke Pak, ngerti Pak. jangan merasa berdosa ketika nggak sama dengan perikop. Tidak apa-apa. Oke Pak, makasih ya Pak. Sama-sama Ngerti Pak. ngerti. Sampul. Yuk. Ada lagi yang punya pertanyaan? Bapak, Ya, Pak Ayub. Ayo. ya saya mau Yang jelas Pak, tanya. yang jelas Pak. Kok lemes Saya, sekali? saya mau menambahkan tentang misalkan khutbah, intonasi Pak. Jadi Oh, tadi siap. Bapak bahas tentang intonasi Pak. Jadi Ya. memang itu sangat pengaruh Pak, terutama kita yang pemusik. Jadi mungkin itu saya rasa itu sangat berpengaruh dan bisa bisa membuat satu khutbah itu bisa jadi rusak karena akhirnya itu harus kita angkat lagu jadi tidak sesuai sama nada kita. Nah itu kira-kira itu bisa akhiri dengan kita akhiri dengan doa aja gimana Pak? Kira. Soalnya Ya. kalau misalnya kan suaranya kiri, terus dia minta nada misalnya D atau D, nah, nggak sesuai. Kadang itu bisa merusak satu khutbah juga. Menurut saya, sebagai pemain musik saya pernah merasa Pak. Dan itu mungkin buat kawan-kawan semua, mungkin saran dari Pak dosen, kira-kira kita akhiri saja dengan doa atau gimana Pak? Kira-kira Pak. Ya. Pemain keyboardnya perlu banyak belajar supaya bisa ngikuti itu. Maaf. Dan maksud saya memang harus sadar bahwa kalau kita memang bukan penyanyi atau tidak terlalu paham nada, lebih baik tidak bernyanyi di akhir khotbah. Maksud saya gini, untuk menutup sebuah khotbah kan banyak cara. Ya Pak. Ya, jangan memaksakan. Ketika nada berbeda, suara berbeda, kemudian Bapak Ibu melihat, tapi itu ada jemaat yang menangis, Pak. Menangis mungkin bukan karena dijamah Tuhan, tetapi mendengarkan suara Bapak, Ibu beda dengan pemusik, dia sedih. Aduh, kok masih diteruskan? Kok refnya diulang lagi? Aduh, lu GR dengan jemaat yang menangis. Jadi Hanya Tuhan yang mengerti, Pak. hanya Tuhan yang mengerti. Jadi mari kita sadarkan diri kita. Saya bukan seorang penyanyi. Jadi saya tidak akan mengakhiri sebuah pujian dengan menyanyikan sebuah lagu. Tapi kalau Bapak Ibu punya trik, saya tetap pengen lagu ini dinyanyikan. Silahkan, tapi jangan Bapak Ibu yang nyanyi. Biarkan singer, song leader. Jadi sebelum ibadah biasanya konfirmasi nih. Pak Pendeta, nanti lagu setelah firman apa? Bapak Ibu tinggal sampaikan, saya pengen nyanyi lagu ini nih, tolong WL ya, sampaikan. Bapak Ibu tinggal pimpin, nyanyikan lagu ini. Sekali lagi dari awal. Oh gitu loh, biar keren. Kayaknya bisa, tapi nggak usah. Mic-nya jangan dibunyikan, gitu loh. Khotbahnya mendengung aja. Hah? Khotbahnya mendengung aja. Jadi leading aja, mimpin saja. Nanti biar Suaranya WL falak, gini. Pak. Suaranya. Ya, jangan membunyikan nada. Pimpin saja. Ulangi refnya. Waduh, gitu ya. Wah, Ending, mantap. ulangi kata-kata endingnya. Jemaat saja. Wah, gitu kan keren. Nggak usah nyanyi, dipimpin saja gitu loh. Kalau seandainya harus ada lagu yang memang menarik, lakukan. Tapi kalau memang nggak ada, tutup dalam doa, itu sudah cukup. Tutup doa berkat aja, Pak Ayub. Ya. Ya. Biar gak merusak khotbahnya. Saran saya sih. Iya, ya. Merusak suasana maksudnya. Ya, betul Pak. Tolong diingatkan juga kalau Pak, maaf dengan penuh kasih saya memberikan saran gitu Pak. Khotbah Bapak sudah bagus Pak, tapi bolehkah mengakhirinya tidak dengan nyanyi?
Ya, mungkin Bapak bisa akhiri dengan sebuah pantun. Ya, ya. Nangis boleh nangis. Gitu ya. Gitu Pak. Pak Ayub, terima kasih ya pertanyaannya luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Ya. Nah, terus belajar keyboardnya supaya bisa ngikuti Pak Pendeta itu. Kalau dia maksa nyanyi, langsung cari nadanya. Keren. Masih pakai cara lama yang diajarkan Pak dosen Pak. Cara apa itu Pak? Yang waktu itu. Baik, terima kasih. Baik, ada lagi sebelum kita akhiri, Bapak Ibu? Bapak saya tanya satu kan? Boleh. Mari sobat. Ya. Bapak tadi ada beberapa hal khotbah yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Itu kan kita ambil di poin-poin besarnya itu apakah kita pada saat kita khotbah itu misalkan ya. Ya, oke. Khotbah misalkan versi topikal ini. Itu kalau kita ambil di satu pasal terus pendukungnya di sana, apakah itu konteksnya itu sama atau sesuai dengan ayat yang kita ambil? Ya, pertanyaannya versi ada 2 topik atau 3 topik. Misalkan kita satu topik. Ya. Itu kan biasanya kan kalau orang khotbah itu kan ada punya catatan khusus, kemudian juga kadang juga kita sudah punya catatan khusus, tapi juga karena memang kita sudah sampaikan itu sudah jelas, kadang kita apa yang kita catat itu sering kita tidak sampaikan. Misalkan ini pada saat kita khotbah itu kadang kalau kita khotbah lama, kadang jemaat itu bosan. Kira-kira untuk membuat mereka agak sedikit senang itu kita pakai versi khotbah yang mana? Apakah khotbah tentang topikal atau ekspositori ataukah tekstual? Oke. Mohon minta petunjuk karena ini begitu khotbah 30 menit orang sudah ngantuk. Ya. Baik. Mohon jelasin Bapak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Goyang kaki. Pak Ari. Ya. Jadi yang pertama, bolehkah mengambil ayat referensi yang lain? Ya. Boleh. Tetapi perhatikan konteksnya. Kalau ayat yang dikutip itu tidak sama konteksnya, lebih baik jangan. Tetapi kalau memang konteksnya sama atau tepat dan tidak mengganggu teks itu, silakan menambahkan ayat referensi, ya. Seperti tadi saya mengambil ayat referensi dalam Mazmur, ya, hati yang gembira adalah obat, itu tidak mengganggu konteks Mazmur itu sendiri. Tidak ada persoalan. Yang kedua, jauh lebih saya menjelaskan fokus atau hal yang benar dalam sebuah khotbah, orientasi kita bukan respon dari pendengar. Bukan menyenangkan hati pendengar. Nanti kita terjebak dalam tipu daya iblis ya Bapak Ibu. Bahwa nanti yang akan kita sampaikan hal-hal itu yang menyenangkan orang, yang enak didengar gitu. Atau mungkin kita terjebak dalam jemaat suka yang lucu. Akhirnya kita yang lucu-lucu terus. Jadinya kita khotbah pas stand up comedy. Jadi gitu ya. Dalam memberikan ilustrasi, humor tidak jadi persoalan. Tapi bayangkan,
Kalau seluruh isi khotbah adalah guyonan, maka itu menjadi hal yang dosa bagi kita karena kita nggak menyampaikan firman Tuhan secara jujur. Kenapa saya ngomong jujur? Jujur itu ya teks Alkitab ngomong apa, ayo kita sampaikan. Men. Kalau hari ini memang firman Tuhan sedang menyampaikan tentang harus bertobat dari dosa, ya harus jujur, itu yang kita sampaikan. Nggak perlu dipoles-poles. Jadi dalam konteks orientasi, kita nggak boleh Pak orientasi supaya menyenangkan hati jemaat. No. Tetapi dalam konteks variasi sebuah penyampaian itu perlu. Artinya begini, supaya jemaat nggak ngantuk bagaimana? Pertemuan berikutnya kita akan belajar, tapi ini menarik tadi karena saya sudah singgung masalah intonasi. Jadi Bapak Ibu bisa memainkan intonasi. Bagaimana dari awal 5 menit pertama tadi yang menarik sehingga mereka mau dengar khotbah kita yang berikutnya, poin-poin berikutnya gitu ya. Enggak monoton cara menyampaikan firman Tuhan. Ya enggak selalu harus tegang terus ngantuk jemaatnya. Atau terlalu lembut, nanti ngantuk. Jadi satu topikal yang menarik itu yang topikal tidak Pak. Expository juga menarik karena bisa dikhotbahkan dengan cara yang mudah, tidak expository itu mudah, kemudian kita bisa menyampaikannya dengan gampang. Jadi tidak terlalu berpikir keras untuk itu dan bisa divariasi. Nah, tugas kita hamba Tuhan itu apa sih Pak? Tugas kita itu mempermudah hal yang sulit. Jadi apa yang kita merasa bahwa ini pergumulan yang sulit yang kita baca, bagaimana kita hamba Tuhan itu menolong jemaat mengerti dengan mudah. Dan itu kita sampaikan semuanya. Jadi saran saya tetap berkhotbah ekspositori. Saya takutnya gini Pak, kalau kita biasa khotbah topikal, comot sana comot sini, suatu saat kita akan bingung mau khotbah apa, karena kita berkutat di situ saja. Contoh kembali kepada orientasi. Saya menolong sebuah gereja selama 5 tahun, saya backup, memperlengkapi pemusik di gereja tersebut. Saya nggak khotbah, saya hanya menolong pemusik. Tetapi selama 5 tahun saya bisa menilai bahwa gereja ini membingkai dirinya dengan bingkai berkat. Jadi hampir seluruh khotbah topikalnya tentang berkat, pemulihan, berkat, sukses, kaya, kesehatan, diberkati. Hampir semua khotbah tentang itu topikal. Jadi begini Pak, kesannya bahwa jemaat tuh hanya menangkap isi firman Tuhan tuh hanya itu. Padahal enggak. Firman Tuhan tuh kaya dengan macam-macam topik. Tapi karena kita sudah biasa dengan topikal, seakan-akan kok firman Tuhan temanya itu-itu saja. Gereja ini dibingkai dengan berkat. Satu kali mengundang jemaah pendeta tamu yang kali itu berkhotbah tentang amanat agung. Sebagai hamba Tuhan saya dengar ini bagus khotbahnya, powerful. Tapi secara spirit saya merasakan ada penolakan dari jemaat. Bapak Ibu pasti pernah merasakan hal itu. Khotbahnya bagus, tapi saya melihat ada jurang begitu lebar di antara hamba Tuhan dengan jemaatnya. Jemaatnya menunduk dan menguap. Sikap tubuhnya saya lihat, karena saya lihatnya dari panggung, dari pemusik, jadi saya bisa lihat semuanya. Saya lihat gaya duduknya udah males, udah nggak semangat, tidak sesemangat ketika penyampaian soal berkat. Jadi penyampaian tentang Injil reject, tertolak. Karena apa? Gereja itu membingkai dengan berkat. Dan ini yang enak, ini yang sedap didengar, ini yang disukai oleh jemaat. Tetapi kembali, kita sebagai hamba Tuhan tidak bertugas untuk menyampaikan hal yang menyenangkan jemaat. Bagi kita adalah menyenangkan hal apa adanya. Apakah firman Tuhan ada janji berkat? Ya. Tapi apakah terus janji berkat terus yang disampaikan? Tentu tidak. Di firman Tuhan ada kesembuhan? Ya. Dan
kesembuhan. Tapi ada teguran? Ada. Ada bagaimana cara menyelesaikan konflik? Ada. Hidup dalam persatuan, ada banyak tema yang bisa kita bahas. Jadi tidak melulu masalah itu saja. Gitu Pak Ari ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu. Wah, rasanya menarik ya. Saya serahkan kepada Pak Ketua Kelas. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah luar biasa. Sampai jam 9 tetap stay. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, saya foto sebentar. Setelah itu saya kembalikan ke Pak Yosua atau yang menutup doa untuk hari ini. Ya, untuk slide pertama, silakan Bapak Ibu buka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah Bapak Ibu, Saudara. Saya serahkan kembali ke Pak Yosua. Ya, baik. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah berjuang di antara segala kesibukan, tetap boleh hadir di dalam kelas kita. Kiranya Tuhan memberkati perjuangan Bapak Ibu sekalian ya. Saya minta dengan kasih untuk Ibu Trisia bisa berdoa mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami sangat bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan tentang hal yang baru, sesuatu yang membuat kami semakin bersemangat Tuhan di dalam kami mempersiapkan khotbah-khotbah kami saat kami melayani Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami terima hari ini itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Biarlah semua kami juga Tuhan diberikan pencerahan hari ini sehingga mungkin gaya kami mempersiapkan khotbah kami boleh mengalami perubahan hari-hari ke depan. Berkati Bapak dosen kami Pak Joshua, kiranya Tuhan yang semakin memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi hidupnya, dan Tuhan yang menyertai juga pelayanannya Tuhan. Bapak terima kasih kalau malam hari ini juga Tuhan Yesus kami semua akan beristirahat. Biarlah kiranya kuasa Tuhan saja yang menyertai kami. Minggu depan Tuhan kami akan melanjutkan perkuliahan kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus mempertemukan kami Tuhan kembali untuk kami boleh belajar materi yang sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terima kasih. Tuhan memberkati. Ya. Sama. Shalom. Shalom semuanya. Shalom.